Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sistem pakar yang kami ajukan, yaitu judul sistem pakar yang kami ajukan yaitu sistem pakar yang mendiagnosa gejala kerusakan pada motor matic Vario 125 injeksi. Adapun juga latar belakangnya, perkembangan industri sepeda motor matic injeksi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Sepeda motor matic injeksi yang lebih irit bahan bakar dan ramah lingkungan, tetapi karburatornya masih mengandalkan hisapan yang diperoleh dari pergerakan piston pada silinder. Dengan tingginya penggunaan sepeda motor matic injeksi saat ini, timbul permasalahan bahwa tidak semua pengguna motor matic injeksi memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan sepeda motornya. Maka di sini kita akan membuat sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan pada motor matic injeksi dengan menggunakan metode forward chaining, yang dimana nantinya sistem ini akan membantu menemukan kerusakan yang terjadi pada motor injeksi tersebut. Dan sistem ini juga dapat mengetahui akan terjadinya kerusakan pada motor injeksi tersebut. Permasalahan spesifik yaitu sering mengalami getaran ketika motor digas, dan di speedometer juga sering muncul tanda kuning dan merah. Adapun juga solusi yang ditawarkan yaitu dengan membuatkan sistem pakar untuk mendeteksi spare part bagian mana yang mengalami kerusakan sesuai gejala yang dialami pemilik motor, sehingga pemilik motor tidak ditipu oleh bengkel untuk mengganti spare part yang seharusnya tidak diganti. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Haisra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haisra dari kelas Embedded System. Kali ini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang metode, algoritma beserta contoh kasusnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu forward chaining. Lalu algoritmanya seperti ini. Pertamanya kita mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, perancangan sistem dan basis data, pembuatan sistem, pengujian sistem, analisis hasil pengujian sistem, terus itu ada sistem cek, dan yang terakhir itu pengambilan keputusan. Itu algoritma yang akan diterapkan pada sistem pakar kali ini. Ini ada contoh kasusnya. Pada tanggal 10 Oktober 2020 ada seseorang yang mengalami masalah pada kendaraan motornya, seperti gejala speedometer ini muncul tanda merah, dan terakhir tidak mengetahui bagaimana motornya bermasalah dan apa yang terjadi jika tidak diservis. Di situ nanti tersedia rule-nya, misalnya rule 1 tentang kerusakan pada engine, terus rule 2 nya tentang kerusakan pada piston, rule 3 nya kerusakan pada ini, dan sampai rule selanjutnya. Di situ sistem pakarnya mulai bekerja dengan mengikuti alur dari rule-nya dari atas sampai bawah. Demikian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Haisra. Di sini target pakarnya. Target pakarnya itu bernama Andi Musyafir dan gelarnya SPD GR. Pendidikan terakhirnya itu S1 Teknik Otomotif dari Perguruan Tinggi Universitas Negeri Makassar. Pekerjaannya itu sebagai guru di salah satu SMK. Bidang keahliannya itu di bidang teknik sepeda motor. Nah, di sini dampak positif dari sistem pakar yang kami buat. Yang pertama itu
Masalah yang timbul dapat diketahui penyebabnya dan juga solusinya tanpa harus bertanya ke pakar. Maksudnya itu sistem pakar ini misalnya sebuah sepeda motor Anda itu rusak. Nah, kalian kalian itu tidak perlu lagi tidak perlu lagi ke bengkel untuk menanyakan solusinya. Cukup menggunakan sistem pakar ini untuk mengetahui kerusakan apa yang terjadi pada motor Anda. Jadi tidak perlu lagi pergi ke ahlinya karena sudah ada sistem pakar yang dibuat atau yang bisa digunakan itu di semua masyarakat dan bisa juga digunakan pada saat motor Anda rusak. Yang kedua itu, informasi yang didapatkan pun adalah real dan dapat dipercaya dan dapat dijadikan pedoman. Nah, di sini biasanya itu kan ada orang pergi ke bengkel, lalu dia ingin menanyakan kerusakan apa saja yang terjadi motor ini, apa apa yang harus diganti sehingga motor itu menjadi bagus. Nah, biasanya itu ahli bengkel itu biasanya atau orang-orang yang di bengkel itu yang punya bengkel itu kan biasanya itu memberikan informasi-informasi yang salah, maksudnya tidak sesuai apa yang terjadi pada motor tersebut. Nah, karena dia ingin dia ingin mendapatkan keuntungan. Nah, jadi pada saat dia memeriksa kerusakan motor tersebut masih bisa diperbaiki alatnya, lalu dia mengatakan di pemiliknya alat ini harus diganti, padahal alat sepeda motor itu masih bisa digunakan dan diperbaiki. Nah, itu informasi yang tidak dapat dipercaya itu. Nah, di sini sistem pakar ini tidak perlu lagi menanyakan ke ahli atau pergi ke bengkel. Di sini sistem ini sudah memberikan informasi-informasi yang terpercaya sehingga misalnya alat berkendara kita itu sepeda motor itu masih bisa diperbaiki. Nah, sedangkan kita sebelumnya tidak tahu. Nah, sistem pakar ini akan memberitahu bahwa alat ini masih bisa diperbaiki dan hanya dapat diperbaiki sedikit bagian kabelnya atau bagian atau bisa atau dibersihkan di bagian alat tersebut. Nah, sehingga tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak. Nah, dampak positif yang ketiga, solusi yang ditawarkan pun sangat akurat sesuai dengan gejala yang dialami. Jadi pengguna dapat mengetahui lebih dulu tanpa mengecek secara langsung mesin motor. Nah, sistem pakar ini dapat memberitahu kita apa kerusakan yang terjadi pada motor tersebut. Nah, tidak perlu lagi membongkar mesinnya, membongkar kapnya untuk mengetahui apa kerusakan pada motor tersebut. Cukup menggunakan sistem pakar ini dan langsung diberitahukan bagian mana alat motor itu terjadi kerusakan. Nah, tidak perlu lagi membongkar-bongkar kap motor, mesin motornya. Nah, dapat juga digunakan oleh semua masyarakat dan mekanik. Itulah dampak positifnya dari sistem pakar ini. Nah, bahasa pemrograman yang akan digunakan yaitu Android Studio, Java plus MySQL. Mengapa Android Studio?
Mengapa kami gunakan pemrograman ini? Karena kami belum tahu apakah kami akan menggunakan web atau Android. Jadi kami memilih Android Studio dan Java dan Miscel sebagai pemrogramannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.